harapan saya di kota Tangerang ini jangan lagi terjadi melawan kota kosong. Ini benar-benar demokrasi kita di kota Tangerang tidak tumbuh, bahkan tenggelam. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kang Aye dalam program Lebih Dekat Dengan. Hari ini kita akan berbincang dengan tamu spesial kita, Ketua DPC PKB Kota Tangerang, Bapak Haji Ahmad Fuadi. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Kayaknya sibuk terus ini. Lagi biasalah. Persiapan penjaringan Bang Haji. Silaturahmi terus kita dengan semua teman-teman partai tanpa harus membuat sekat. Pilpres sudah selesai, tinggal kita membangun kebersamaan demi kemajuan Kota Tangerang. Nah Bang Haji sendiri nih, Pilkada Kota Tangerang, PKB sendiri sudah membuka pendaftaran, penjaringan, sampai terakhir kemarin UKK. Boleh di-spill nggak nih Bang Haji tahapan yang dilaksanakan oleh PKB, lalu siapa yang mendaftarkan, dan kapan rencananya PKB mengeluarkan rekomendasi? Silakan Bang Haji. Ya, Alhamdulillah, seperti yang akan sampaikan tadi, bahwasannya kami dari Partai Kebangkitan Bangsa, sesuai dengan regulasi dari DPP, kita sudah melakukan tahapan-tahapan terkait pilkada, bacakada, dari mulai ta'aruf, ya. Alhamdulillah dari sebelum adanya ta'aruf, kita membuka penjaringan bacakada itu, dan luar biasanya dari eksternal yang mendaftar secara online ke Partai Kebangkitan Bangsa ada sekitar 15 kandidat, ya. Dan setelah itu mereka diundang secara khusus oleh Bapak Ketua Umum, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar, ke Jakarta, difasilitasi seluruhnya oleh beliau, tepatnya di Hotel Sahid. Taruh lah dengan Ketua Umum. Ketua Umum menyampaikan visi misi ke depan, bahwasannya kalau yang namanya wali kota, gubernur, itu kan menjadi kepanjangan tangan pemerintahan pusat. Tentu harus tujuannya sama. Dan alhamdulillah dari mulai taruh seperti itu, kami juga di Kota Tangerang mengadakan fit and proper test. Itu alhamdulillah diadakan di Hotel Pakons. Dari 15 yang hadir, 11 orang, dan semuanya sudah memaparkan visi misi mereka. Dari pemaparan mereka kita laporkan ke DPW dan DPP. Kemudian dari DPP kembali melakukan yang namanya UKK, uji kelayakan dan kepatutan. Dari 11 yang ikut fit and proper test, kemudian diundang oleh ketum untuk UKK, yang hadir itu dari 11 hanya 8 orang. 8 orang. Dari 8 ini, kemudian nanti DPP akan menyiapkan formulasinya berdasarkan apa? DPP sendiri melakukan yang namanya survei dari salah satu lembaga survei. Nah, dari lembaga survei yang ditunjuk oleh DPP itu nanti akan dikerucutkan nama 1 sampai 2 orang. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi akan mengerucut ke 1 nama. Baru setelah itu tentunya kami akan kembali komunikasi dengan para insan media untuk menyampaikan hasil UKK berdasarkan survei yang dilakukan oleh
lembaga survei yang dipilih oleh DPP PKB. Yang mengikuti UKK sendiri Bang Haji boleh disampaikan siapa saja? Nah, yang mengikuti UKK di kantor DPP itu ada Pak Sahrudin, ada Bro Airlangga, kemudian ada Pak Rektor Helmi Halim, Pak Helmi, Pak Rektor Ahmad Amarullah ya. Pak Ahmad Amarullah, kemudian juga ada Bang Jazuli, Bang Jajiri, Helmi Halim juga ada, Bapak Predianto juga ikut hadir. Artinya semuanya hadir itu 8-8-nya. termasuk Pak Jamaluddin ya. Termasuk Pak Jamal. Iya, lupa saya. Termasuk Pak Jamal hadir beliau di UKK. DPP. Walaupun berikutnya ya tidak berbarengan. Iya, beliau gelombang ketiga. Gelombang ketiga. Beliau gelombang ketiga itu karena memang waktunya bentrok ya, dengan kegiatan beliau. Maklum masih ada keterikatan kedinasan, sehingga beliau minta diundur dan kebetulan yang diundur itu beliau itu Pak Kadis Jamaluddin, Pak Ahmad Zazuli, Ya. Juli Abdullah, satu lagi Pak Predianto. Oh, Predianto. Alhamdulillah jadi klub semuanya 8 sudah dinyatakan selesai UKK-nya dan semuanya juga menyatakan kesiapannya untuk menjadi calon bacakada yang direkomendasikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah kalau boleh tahu Bang Haji, survei ini sampai kapan kita nunggu nanti hasilnya? Ya mudah-mudahan tidak lama lagi ya. Artinya mudah-mudahan awal bulan Juli sudah mulai mengerucut ke satu nama sehingga kami DPP bisa langsung mempublish, karena walau bagaimanapun PKB di Kota Tangerang ini masih 10% dari ketentuan KPU, yaitu 20%, sehingga mereka harus benar-benar bisa meyakinkan partai lain untuk menjadi koalisi bersama, begitu. Membangun koalisi lah begitu. Nah, seperti kita tahu Bang Haji, kalau PKB kemarin di Pilpres koalisinya ada PKB, ada PKS dan Nasdem Bang Haji ya. Nah, apakah nanti di Pilkada juga akan membangun koalisi atau justru lebih terbuka lagi Bang Haji? Iya, Kang, tadi kan sudah secara gamblang ya saya utarakan bahwasannya kita akan membangun silaturahmi dengan semua partai yang ada. Masalah Pilpres kemarin karena ada 3 poros ya, 3 poros. Itu sudah kita lupakan. Kita harus menyatu kembali demi Kota Tangerang yang jauh lebih maju dan modern lagi begitu. Jadi tidak harus melulu itu ya Bang. Jadi tidak harus dengan 3 partai itu kita harus koalisi dan lain sebagainya. Kalau seperti itu kita sekat, kita mungkin akan keteteran ya, kedodoran lah dalam mengurus kemajuan yang ada di Kota Tangerang ini. Siap. Nah, selain kader eksternal ada yang daftar di eksternal PKB, tapi ada kader internal juga nih seperti Bang Haji ini. Yang dari awal juga kayaknya PKB sudah gadang-gadang menyiapkan Bang Haji. Misalkan ternyata PKB justru lebih condong ke Bang Haji nih untuk maju di Pilkada. Bang Haji sendiri bagaimana? Ini kayak Pak Buadi katanya mau maju nih gitu. Ya, memang tadinya saya digadang-gadang begitu. Iya. Jadi salah satu calon ya yang diusung oleh partai PKB. Cuman saya harus realistis begitu. Realistis dalam artian kemarin kursi kita baru 10% dari yang diharuskan 20% oleh KPU, sehingga saya tahu diri, tidak mau memaksakan kehendak. Adapun kalau nanti perintahnya turun ke saya langsung, itu harus menjadi bahan pertimbangan bagi diri saya, karena saya tidak mau tempur, berjuang begitu,
hanya karena sebatas ambisi atau karena emosional dan lain sebagainya. Harus benar-benar direncanakan dengan terukur dengan mata, sehingga target-target mencapai menjadi wali kota itu benar-benar bisa terwujud. Begitu, Kang. Siap. Nah, kalau tadi misalkan hasil survei sudah mengerucut kepada 1 atau 2 nama nih, Bang Haji, apakah nanti misalkan PKB mengusung wali kotanya, nah apakah nanti wakilnya juga menyerahkan kepada partai koalisi, atau PKB idealnya dengan siapa? Mungkin ada gambaran, Bang Haji? Iya, Pasangan-pasangan yang disiapkan sama PKB. Justru memang dalam UKK sendiri kemarin itu diutarakan oleh DPP ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab karena kita masih 10%, artinya kita harus membangun koalisi, bisa meyakinkan partai lain. Apakah persyaratan menjadi wali kota atau wakil wali kota itu benar-benar mutlak begitu? Harus dari kandidat tertentu, kandidat misalnya yang direkomendasikan oleh DPP, mereka semuanya jawabannya cair. Jadi yang jelas harus benar-benar terbangun terlebih dahulu kebersamaan yang mengusung siapa-siapa saja kandidatnya dari partai mana saja, itu harus dirumuskan bersama, portofolionya juga harus sangat amat jelas. Baru kemudian menentukan siapa yang P1-nya dan siapa yang P2-nya. Seperti itu. Harapan saya di kota Tangerang ini jangan lagi terjadi melawan kota kosong. Ini benar-benar demokrasi kita di kota Tangerang tidak tumbuh, bahkan tenggelam. Begitu. Jadi ini ketua partai yang dari awal selalu menyampaikan jangan sampai terjadi kota kosong. Ini apa semangatnya sih Bang Haji yang ingin Bang Haji sampaikan dalam demokrasi di kota Tangerang ini? Ya, saya kira di kota Tangerang ini banyak sekali potensi-potensi anak muda yang memiliki pemikiran-pemikiran yang visioner ke depan begitu. Harus bagaimana dan seperti apa. Karena kita lihat di kota Tangerang ini yang letaknya sangat amat strategis, menjadi etalase Indonesia dan pintu gerbang masuk seluruh yang mau berpergian ke luar negeri, ya kan? Ada bandara itu lewat Tangerang. Kalau memang nanti ada pemimpin yang masih sangat amat muda, punya pemikiran ke depan terkait pembangunan masyarakat, manusianya, SDM-nya, insya Allah saya yakin di situ akan banyaklah tokoh-tokoh muda yang potensi bisa memimpin kita semuanya di kota Tangerang, sehingga demokrasi itu benar-benar tumbuh. Dengan seperti itu, harapan kita, tingkat pendidikan kita lebih meningkat lagi. Sekolah-sekolah juga sudah mulai harus dipikirkan dari sekarang. Bukan hanya sekolah negeri yang gratis, tapi sekolah-sekolah swasta juga, mulai dari SD, SMP, SMA itu harus gratis, swastanya. Dan tentunya harus dibarengi juga dengan kualitas tenaga pendidik yang benar-benar luar biasa. Nah, situ saya lihat ada banyak tokoh, di luar tokoh yang kelihatannya baru satu yang muncul, sementara yang lainnya masih ketar-ketir. Saya berharap seperti itu. Jadi memang survei yang diadakan oleh teman-teman juga terkait elektabilitas seseorang itu masih bisa kita lewati lah atau kita lampaui begitu. Seperti itu, Kang. Siap. Dan ini menarik, perlu diketahui juga nih, Pak Ketua PKB ini adalah peraih suara terbesar untuk DPRD Provinsi Banten kemarin, Bang Haji ya. Lebih dari 30.000, Bang Haji. 30.800. 30.800. Jadi saya kira wajar bila PKB nanti
juga mempertimbangkan kadar internalnya sendiri untuk di Pilkada Kota Tangerang. Karena salah satu figur terbaik yang kita miliki di Kota Tangerang nih, Pak Haji Ahmad Buade. Nah, terus Bang Haji nih kemarin rame banget ini. Begitu Bang Haji statement bahwa salah satu figur yang maju di PKB mengundurkan diri. Bukan mengundurkan diri sebetulnya ya. Apa sebetulnya nih Bang Haji yang terjadi yang kemarin rame banget? Iya, sebenarnya saya juga sudah sejak awal itu seperti yang tadi saya sampaikan ke Akang itu. Di Kota Tangerang ini dibutuhkan sosok pendidik, ya. Sosok yang punya pemikiran visioner ke depan begitu. Bagaimana cara membangun karakter warga Kota Tangerang ini yang heterogen begitu, tidak kurang samalah seperti yang di Jakarta. Nah, ada pada diri sosok Bapak Haji Jamal. Ya, maka saya melampaui kewenangan saya, tapi secara pribadi begitu. Secara pribadi, saya mendukung beliau untuk terus maju, menyampaikan visi misi, dan saya terus sampai kawal beliau. Bertemu dengan jajaran DPP begitu, untuk lebih meyakinkan kembali terkait kemampuan visioner beliau. Visi misinya kan luar biasa, itu bagus. Makanya saya langsung bikin statement ya, waktu itu dukungannya, dan viral begitu, rame juga. Sampai dipanggil ini. Ya. Begitu. Nah, kemudian tiba-tiba kemarin beliau menyampaikan pesan, menghubungi saya begitu. Beliau kurang yakin dengan dukungan partai yang lain. Oke lah, misalnya PKB memberikan rekomendasi kepada saya, kata beliau begitu. Tapi bagaimana dengan partai-partai lain? Sementara PKB ini baru memiliki 10% dari 20% yang ditentukan. Nah, seperti itu. Jadi beliau menyampaikan permohonan maafnya begitu. Nah, karena dari partai lain lah begitu, masih maju mundur untuk, mungkin bukan maju mundur ya, masih dipertimbangkan. Pertimbangan partai-partai itu kan pertimbangan yang mendekati ke arah kemenangan. Sehingga memang waktunya, karena memang masih ada sekitar 70 hari lah ya, 70 hari ke tanggal 27. Jadi beliau mungkin inginnya cepat mendapatkan rekom dari partai lain juga, tapi beliau masih dijanjikan. Maka dari itu mungkin beliau bilang, saya mungkin tidak jadi ngambil rekom di Partai Kebangkitan Bangsa begitu. Ya seperti itu. Di balik cerita Pak Jamal ini, Pak Haji, berarti ada tinggal beberapa calon lagi. Ada Pak Marullah, lalu juga yang daftar tuh di UKK ada Pak Erlangga ya, Erlangga Helmi Halim, Pak Jajuli Abdillah. PKB sendiri seperti apa Bang Haji nanti? Apakah menyerahkan kepada hasil survei sendiri atau nanti ada ketentuan tersendiri untuk siapa yang akan diusung nanti? Iya, tentunya nanti begitu hasil survei keluar, pasti yang akan dihubungi saya terlebih dahulu. Oleh DPP, nanti akan kita ajak diskusi kembali. Misalnya Pak Amrullah begitu, yang akan dari hasil survei itu beliau yang ratingnya tertinggi. Jadi nanti kita diskusi dengan beliau, Pak Amrullah ini rating Bapak tinggi, popularitas dan elektabilitas juga bagus. Kemungkinan kami akan memberikan rekom ke Bapak. Langkah-langkah selanjutnya seperti apa dan bagaimana itu nanti tentunya harus ada komunikasi yang berkelanjutan. Seperti itu. Jadi masih nunggu hasil survei. Masih nunggu hasil survei mungkin awal Juli. Awal Juli Kang. Ya, lebih awal ya nanti. Awal Juli ya, mudah-mudahan kita lebih dulu sehingga kalau kandidat yang dipilih berdasarkan UKK kemarin, misalnya begitu, ya
mau tidak mau langsung kita komunikasi silaturahmi dengan partai lain. Bahwasanya salah satu tokoh ini sudah mendapatkan rekom dari DPP PKB, maka dari itu mari kita bangun chemistry terlebih dahulu, portofolionya kita siapkan, ke depan seperti apa, siapa yang jadi P1-nya, siapa yang jadi P2-nya. Saya berharap mudah-mudahan di Kota Tangerang ini head to head lah begitu. Ya. Jadi head to head, biar demokrasinya lebih enak. Siap. Iya. Biar tidak ada kotak Tidak kosong. banyak pilihan. Oke, tidak. Apalagi hanya satu paslon melawan kota kosong, artinya suram lagi aja hidup ini. Iya. Terakhir ini untuk menegaskan yang Bang Haji tadi sampaikan, harapan Bang Haji terhadap demokrasi di Pilkada Kota Tangerang ini. Silakan Bang Haji. Ya, saya berharap jadikan perbedaan itu menjadi penyatu kita. Ya, jangan sampai karena perbedaan terbentuklah suatu polarisasi di masyarakat. Perbedaan sebuah keniscayaan, dan tentunya kita besok di tanggal 27 November kita harus menentukan pilihan kita, bukan karena janji-janji manis, bukan karena misalnya isi amplop dan lain sebagainya, tapi lihatlah track record para kandidat itu yang memiliki visi misi membangun kota yang kita cintai bersama ini. Mudah-mudahan ada satu calon yang benar-benar memikirkan kepentingan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi warga kita. Seperti itu. Siap. Bukan kelompok. Jadi bukan kepentingan kelompok ya, tapi untuk seluruh masyarakat Untuk Kota Tangerang. Baik, makasih ini Pak Ketua DPC PKB Kota Tangerang, Bapak Haji Ahmad Puadi, yang telah membersamai dalam program Lebih Dekat Dengan di Tangerang Post TV. Saya Kang Aye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.